Ya, masih dari lobi Hotel Dafam Semarang. Kita masih bersama dalam acara Apa Kabar Ustadz. Ustadz, tema kita pagi hari ini adalah yang saya sampaikan tadi. Maaf ya Allah, saya sedang sibuk. Ini apa yang mau kita bahas intinya pagi hari ini Ustadz? Ya, baik, boleh saya nyapa dulu? Boleh Ustadz, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, bagaimana kabarnya? Sehat? Sedang apa sekarang? Ya, kelihatannya sudah bangun, sudah aktivitas ya, nyuci-nyuci. Mudah-mudahan pertemuan kita barokah. Dan ibu-ibu di studio, di Hotel Dapam, sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik, ada sebuah pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada ibu-ibu dan pemirsa di rumah. Kalau kita bekerja nih, ya, entah kita jadi PNS atau kerja di pabrik, biasanya ada surat kontraknya ya, surat kontraknya, betul nggak? Kerja dari Senin sampai Sabtu, kecuali Mas Sarju sampai Minggu, ya. Minggu sampai malam juga ya. Betul Nah, Ustadz. terus kerja, ada SPK-nya di sana. Terus satu hari kita ini ada kesibukan di rumah. Bisa bilang sama pimpinan, mohon maaf saya nggak bisa masuk kerja karena ada kerjaan di rumah. Kira-kira ada konsekuensinya nggak? Apa tuh? Potong gaji. Terus kedua juga gitu, maaf saya nggak bisa ikut kerja, sibuk di rumah. Yang kedua, potong gaji lagi ya. Ketiga juga gitu, maaf saya sibuk, gak bisa masuk kerja. Yang ketiga gimana? Potong gaji, keluar SP, surat peringatan ya, SP1, SP2 sampai SP3. Kenapa di SP? Karena kita ini dapat kewajiban dan kita dapat haknya, dapat uang di sana. Karena pemilik perusahaan si bos, kita di sana cuma numpang aja, betul? Nah itu di perusahaan. Sekarang ibu-ibu, pemirsa di rumah, coba lihat. Kita ini berada di bumi siapa ini? Bumi Allah. Di bumi Allah Mas Aju ya? Iya betul. Di bumi Allah. Semua dari langit, bumi dan seisinya milik siapa? Allah. Milik Allah, betul. Seandainya Allah nyuruh sama kita, kamu datang dulu ke aku bentar, di absen. Cuma 25 menit minimal sehari di absen. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. 5 menit berapa? 25 menit dari 24 jam Mas Aju. Lalu kita bilang, maaf ya Allah, saya sedang sibuk. Banyak urusan ini. Nanti aja dah, nanti sholatnya nanti pas saya nggak sibuk. Kira-kira ada konsekuensinya nggak? Potong gaji Ustadz. Potong gaji. Itu kalau di Perusahaan. Sama Allah bagaimana, dipotong apanya kira-kira? Usianya, wah bahaya. Wah bahaya. Mungkin potong berkahnya. Potong berkahnya, kemarin kita bahas Rezekinya. berkah, rezekinya. Dipersulit, kenapa? Karena kita berani sekali di hadapan di bumi Allah, milik Allah semuanya, bahkan semua yang ada yang kita miliki ini milik siapa? Allah. Lalu kita mengatakan, maaf ya Allah, sibuk saya, maaf. Kira-kira bagaimana? Uang di dunia saja, ya. Di dalam perusahaan saja kita dihitung, potong gaji, bahkan di SP. Coba bayangkan kalau kita di SP sama Allah. Surat peringatan ketiga, kamu tidak boleh ada di dunia, terus mau di mana? Ya, Masya Allah. Sering kita mengatakan, maaf ya Allah sedang sibuk, padahal Allah cuma ngasih kepada kita cuma 25 menit aja dah. Atau kalau mau 2 jam udah cukup tuh. Di 24 jam 2 jam buat Allah itu udah cukup. Tapi kita mengatakan, maaf saya sedang sibuk. Assalamualaikum. Yo, mari kita lihat. Orang-orang yang seperti ini biasanya ibu-ibu, Allah golongkan menjadi 3. Satu, orang yang ditinggalkan Allah. Yang kedua, orang yang dibiarkan Allah, Mas Arju. Yang ketiga, orang yang dibersamai sama Allah. Siapa orang yang tinggalkan Allah? Nah yang tadi itu. Maaf ya Allah, saya sedang sibuk terus-terusan. Kayak tadi kan di perusahaan. Maaf,
Saya izin lagi. Ini berapa? SP3. Orang yang tinggalkan Allah adalah orang yang Allah sudah biarin. Mau ngapain terserah. Mau jungkir balik terserah. Monggo. Nah, bahasanya. Aku udah gak ngurus kamu. Oh bahaya. Seandainya ya di perusahaan. Kita udah tinggalkan, udah. Tapi kita masuk terus kan. Ngambil. Kira-kira nanti diapain sama perusahaan? Dilaporin polisi, di penjara gitu ya. Betul. Seandainya kita di bumi Allah mengatakan, maaf ya Allah saya sedang sibuk. Enggak, saya sedang sibuk. Nanti aja terus begitu. Allah kasih nikmat, dikasih anak, dikasih pekerjaan. Lalu kita mengatakan sibuk. Dibiarin sama Allah. Dah, tunggu suatu saat ketika engkau telah bisa melihat alam gaib. Lihat di sana, penjara yang akan menganga. Apa itu? Neraka. Yang pertama, apa tadi? Orang yang ditinggalkan oleh Allah. Yang kedua, orang-orang yang nanti meninggalkan, mengatakan maaf ya Allah sedang sibuk. Biasanya yang kedua dia akan menjadi orang yang dibiarkan Allah. Siapa ini? Adalah dia yang menganggap bahwa dirinya mampu. Itu kan orang mengatakan saya sedang sibuk, dirinya mampu. Maaf ya Allah, saya sedang sibuk. Tak kerjakan dulu urusanku. Akeh. Betul ya? Akeh ya? Akeh. Pokoknya saya tak kerjakan semua urusan. Nah, setelah itu dia mengerjakan sesuatu, terus ada masalah kecil pun gak bisa diselesaikan. Kenapa? Allah gak ngikut, dibiarin. Silahkan, bisa gak menyelesaikan urusan? Gak bisa. Utang gak kebayar-bayar. Katanya saya kerja untuk anak saya. Setiap hari gak ada di rumah, sampai ke rumah anak kan bisa diatur oleh saya. Dibiarin sama Allah. Hati ya, bisa di rumah. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah orang yang Allah selalu ikut bersamanya. Nah siapa dia? Yaitu ketika ada kata adan keluar, berkumandang ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia langsung bismillah, labbaik Allah ya Allah, langsung berangkat. Tapi kalau yang dibiarkan gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat meneh, cah. Nah, ini pasti dibiarin. Tarik selimut. Ustaz. Tarik selimut, iya. Masukin lagi ya. Nah, kira-kira begitu. Jadi, kenapa kita hari ini membahas, ya Allah maaf sedang sibuk, sesibuk apa sih kita? Betul? Sesibuk apa? Apa yang bisa kita banggakan coba? Bapak Ibu, pemirsa di rumah, apa kira-kira yang bisa dibanggakan apa? Ada nggak? Ada? Mas Aju ada yang bisa dibanggakan enggak? Cek, apa kira-kira? Ayo kita uji coba. Misalkan kita kerja nyari apa? Uang kita banyak, bisa dibanggakan? Ada nih, ada sebuah puisi dari uang, surat dari uang. Disampaikan nggak ya kira-kira? Sampaikan Ustaz. Sampaikan. Daripada penasaran jamaah. Iya, uang. Nah, uang ngasih surat kepada yang terhormat manusia dari uang. Ya, kata uang begini. Aku adalah uang. Wajahku biasa-biasa saja. Terkadang aku kumel, pucat, ya biasa. Tapi aku ini, walaupun wajah kumel, tapi banyak orang yang berjuang untukku. Bahkan sampai-sampai dia berani bunuh orang lain karena aku. Kata uang, aku ini bukan iblis loh. Aku ini bukan orang ketiga. Tapi banyak orang yang menipu karena aku. Berantem suami istri karena aku. Padahal aku bukan iblis loh ya. Lalu dia bilang, asal tahu saja wahai manusia, walaupun kau mencari terus aku di dunia, aku tidak ada di surga. Itu kata uang Mas Arjo. Betul? Assalamualaikum. Ini ngelamun apa mikir? Ya, Ibu yang dirahmati oleh pemirsa di rumah. Jadi ada cerita nih tentang uang dari BI Mas Arjo.
Ada uang 100 sama uang 1000 ngobrol. Kata uang 100, kasihan kamu ya. Kasihan kenapa? Kamu kumal banget. Ya iya nasibku. Aku kan uang 1000. Uang 1000 itu biasa ada di pasar, di WC, ya. Di WC, terus di mana lagi? Enggak di kotak kama, ada di pengamen, ada di parkir ya. Bahkan di ucek-ucek sama anak-anak jalanan. Kata si uang 100, saya ada di tempat yang luar biasa. Di dompetnya orang kaya. Tapi kata si uang 1000 bilang, gini-gini loh mas, kayak uang 100 tuh. Gini-gini loh mas, aku ada di musola loh ya. Aku ada di masjid loh ya. Kamu ada di masjid enggak? Ada enggak yang 100? Jarang. Enggak ada ya. Wah, yang malu siapa? Uang 100 ya. Yang malu uang 100 apa kita? Baik. Oke Ustadz, Ya, mungkin gitu. bagaimana kita mau termasuk dalam orang yang ditinggalkan, dibiarkan atau dekat, selalu Ya. dekat dengan Allah. Jangan kemana-mana, tetap di Apa Kabar Ustadz.